warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irsyad Azril Cahya dengan NIM 053213525 dari UPB JJ Jakarta. Saya akan menceritakan sejarah singkat lahirnya Pancasila dan nilai apa yang terkandung di dalamnya. Adalah sidang pertama BPUPKI. Di dalam sidang yang berlangsung dari tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, perumusan dasar-dasar negara Indonesia merupakan topik utama yang dibahas. Dalam sidang BPUPKI tersebut, ada 3 tokoh yang memberikan usulan 5 dasar negara. Yang pertama adalah Supomo. Supomo mengusulkan 5 sila yang berbunyi: pertama, persatuan; kedua, kekeluargaan; ketiga, keseimbangan lahir dan batin; keempat, musyawarah; yang kelima, keadilan rakyat. Kemudian tokoh berikutnya adalah Muhammad Yamin. Muhammad Yamin mengusulkan sila pertama adalah peri kebangsaan, sila kedua peri kemanusiaan, sila ketiga peri ketuhanan, sila keempat peri kerakyatan, dan sila kelima kesejahteraan rakyat. Tokoh yang memberikan usulan terakhir adalah Soekarno, di mana Soekarno mengusulkan sila pertama adalah kebangsaan Indonesia atau nasionalisme. Sila kedua perikemanusiaan atau internasionalisme. Sila ketiga mufakat atau demokrasi. Sila keempat kesejahteraan sosial. Sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian masuk pada peristiwa PPKI sebagai penyusun Jakarta Charter. Setelah pidato Soekarno mengenai usulan Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945, di hari yang sama, Ketua BPUPKI menunjuk dan membentuk panitia kecil yang bertugas untuk merumuskan kembali pidato Soekarno yang diberikan nama Pancasila sebagai dasar negara. Panitia ini selanjutnya dikenal sebagai Panitia 9. Panitia 9 berisikan 9 orang. Yang pertama adalah Soekarno, Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Raden Abi Kusno Cokro Suyoso, Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, Wahid Hashim, dan Ahmad Soebarjo. Pada tanggal 22 Juni 1945, PPKI berhasil merumuskan Pancasila dan rumusan tersebut dikenal sebagai Jakarta Charter. Pancasila dalam rumusan panitia ini berbunyi: pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-meluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Peristiwa terakhir adalah finalisasi Pancasila. Menjelang UUD pengesahan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, Muhammad Hatta menerima pesan bahwa wakil-wakil dari Indonesia bagian timur yang beragama Protestan dan Katolik merasa keberatan dengan sila pertama dalam Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Untuk menjaga keutuhan bangsa yang baru merdeka, Hatta mengajak
Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Kasman Singodimedjo, dan Teguh Hasan untuk rapat pendahuluan untuk membahas hal ini. Dalam rapat singkat tersebut, mereka bersepakat untuk mengubah sila pertama menjadi berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dilakukan untuk demi persatuan Indonesia. Rumusan inilah yang kemudian disahkan sebagai dasar negara dan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu, nilai apa yang menjadi bermakna atas peristiwa lahirnya Pancasila yang singkat tadi, sehingga menjadi relevan untuk kehidupan bermasyarakat saat ini? Menurut saya, nilai yang relevan yang dapat diambil dari kejadian lahirnya Pancasila yang singkat tadi adalah menempatkan persatuan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan. Karena di era modern yang penuh dengan polarisasi di media sosial, politik identitas, dan perdebatan sengit tentang suku dan agama, cerita singkat tersebut memberikan pengingat yang kuat bagi kita. Para pendiri bangsa mengajarkan bahwa patriotisme sejati bukanlah tentang seberapa keras kita memperjuangkan kepentingan kelompok kita sendiri, melainkan tentang seberapa besar kita bersedia untuk berkorban demi kebaikan bersama. Ketika kita dihadapkan pada perbedaan pendapat hari ini, kita bisa mencontoh kejadian pada tanggal 18 Agustus 1945 yang lalu. Kita akan dihadapkan dengan pilihan, apakah kita akan memilih untuk bersikeras pada ego kita sendiri atau kelompok kita, atau kita dapat meneladani para pendiri bangsa yang memilih untuk mendengarkan, berkompromi, dan mengutamakan keutuhan rumah kita yang disebut Indonesia ini. Maka inilah nilai yang menjadi fondasi Indonesia hingga hari ini, sehingga Indonesia tidak terpecah belah.